Halo Cesku. Halo Cesku juga. Oke, kita kembali lagi di segmen Seram Ces. Seperti biasa di segmen ini kita bakal cerita-cerita kisah horor yang dialami oleh masyarakat Kota Balikpapan. Mantap. Dan kali ini di samping saya ada siapa namanya? Biasa sih saya dipanggil Firos atau Rizky. Firos atau Rizky? Yep. Nah, ini Mas, aku panggilnya Mas, abang aja ya enaknya? Terserah, bebas. Bang Rizky, gimana sih? Boleh diceritain nggak? Tapi sebelumnya Bang Rizky tinggal di mana nih sekarang? Sekarang tinggalnya di Pelayaran. Pelayaran di mana? Pelayaran atas. Pelayaran atas. Jadi Pelabuhan Pelni itu naik ke atas. Pelabuhan Pelni naik ke atas. Ya, betul. Nah, oke, mungkin bisa diceritakan nggak kisah atau pengalaman mistis yang pernah dialami Mas Rizky, Bang Rizky gimana? Kalau dari pengalaman mistis yang sering saya temuin ini, sebenarnya sering banget sih ketemu dengan hal-hal yang mistis kayak gitu. Cuman ada beberapa momen tuh yang nggak bakal bisa kita lupain. Itu waktu di sekitar tahun 2009, itu ada di salah satu kompleks perumahan di Balikpapan Utara. Itu kita berempat. Jadi ada saya, ada teman saya namanya Faisal, ada namanya Boy, yang satu saya sensor karena dia nggak mau disebutkan namanya. Kita sensor namanya Anto. Kita sebut namanya Anto. Oke. Jadi awalnya teman saya yang memiliki rumah itu namanya Boy. Salah satu kompleks di Balikpapan Utara. Ya. Nah itu teman saya itu namanya si Boy. Nah dia tuh mengalami kayak gangguan mistis rumahnya, dan dia tuh kayaknya tuh rasanya tuh nggak enak tinggal di situ gitu loh. Jadi akhirnya dia ngadu, ada nggak temenmu yang bisa baca-bacain rumah kayak gitu untuk dibersihkan rumahnya. Dia bilang aku kalau kayak gitu nggak tahu. Tapi aku punya teman yang ngerti yang kayak gitu. Jadi oh ya udah, akhirnya aku ngajak temanku si sahabatku ini namanya si Faisal. Akhirnya kita berdua datang ke sana dan dia ditemani sama si Anto tadi yang punya rumah, si Boy sama temannya namanya Anto. Jadi di dalam rumah itu kita berempat. Nah kita datang waktu itu sekitar 4:30 sore di kompleks itu. Nah, awalnya sih kita nggak ngerasa apa-apa di sana, nggak ngerasain apa-apa. Cuman ketika maghrib kita berempat sama-sama ngeliat nih di atas rumahnya itu ada api. Biasa sih disebut kayak Ganespati, itu melintas di atas. Bahkan sampai dia turun pun kita kejar itu, sampai turun di belakang rumahnya. Itu api Api di atas rumah. Dan kalian kejar, Bang? Kejarnya pun itu di dalam rumah sebenarnya. Maksudnya kemana sih arah turunnya itu gitu. Akhirnya api itu turun ada di belakang rumah di situ. Jadi ada beberapa hutan gitu kan. Hutan berderet, pas kebetulan dia tuh tingkat 2 rumahnya. Nah tingkat 2-nya itu kan baru dibaikin. Jadi kita lihat dari jendela dia turun apinya. Nah di situ bener-bener waktu maghrib tuh udah mulai merinding kita. Wah bener nih, udah kayak gitu. Awalnya nggak ada terasa apa-apa di dalam rumah itu. Nah akhirnya pada malam pas kebetulan di tahun itu sering biarpet gitu kan. Tahun berapa Sekitar tahun 2009. Itu biasalah biarpet kan, biarpet. Jadi memang kebetulan Balikpapan ini suka biarpet dulu. Jadi pas kita di sana malamnya mungkin sekitar jam 8 jam 9 itu mati lampu. Itu udah merasakan hawa mistis itu yang sangat mengerikan sekali. Mungkin kalau bertemu sih ada hal-hal takut, tapi kita mencoba untuk berani untuk melihatnya gitu ya. Tapi kita nggak pernah ngeganggu atau apa kayak gitu. Jadi walaupun kita melihat pun kita udah biasa aja, maksudnya ya udah gitu. Berinteraksi apa pada saat itu? Nah yang pertama yang muncul itu sosok seorang wanita. Sosok seorang wanita yang ada di lantai atas. Oh itu bener-bener yang nonton juga bukan, yang lihat bukan saya aja, teman-teman yang ikut 4 orang itu ngelihat. Jadi umpamanya yang aku ngelihat sendiri kan pasti berpikir bote. Ini enggak, 4-4-nya ngelihat. Pas di atas itu di lantai atas, dia di pojok situ dekat jendela gitu. Pas kebetulan kan saya bilang tadi tuh bangunan di atas tuh kan belum sempat jadi, jendelanya pun kosong. Maksudnya belum dipasang kacanya, belum apa kayak gitu. Jadi udara tuh masuk. Dia ada di sudut situ dekat pintu dan dekat jendela itu. Ya udah akhirnya akhirnya karena misi kita sana sebenarnya mau membersihkan rumah itu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an di situ. Akhirnya kita nunggu aja di bawah. Oke, kita baca-bacain. Akhirnya sekitar jam-jam 12 atau jam 1 itu kita melihat sosok aneh tuh di depan pagar atau garasinya dia. Jadi di depan itu ada pagarnya itu besi gitu kan. Nah di dalam rumahnya itu ada lagi pagar
garasi kayu gitu. Nah garasi kayu itu kebetulan ada kayak sirip-sirip, tau nggak sih kayak sirip-sirip. Kalau dilihat dari luar dia nggak tahu nampak dalam, tapi kalau dari dalam nampak luar. Itu apa sosok putih goyang-goyang, loncat-loncat gitu kan. Wah. Akhirnya langsung kita bilang sama teman itu, wah apa nih, sosok apa nih? Wih, bener-bener sosok putih itu. Kita ngeliat sosok pocong gitu. Pocong. Langsung kita merinding semua. Wah, gimana? Gue kayak gitu. Ya udah, akhirnya memberanikan diri di situ. Cuman dia cuma loncat-loncat di tempat situ aja. Niatnya mungkin seperti tujuannya mereka mengganggu aja kayak gitu. Tapi dari sekian banyak penampakan itu kan, maksudnya interaksi langsung itu misalnya kayak gangguin apa itu pernah nggak? Kalau yang untuk kayak gangguin gitu itu belum. Nih awalnya masih sosok penampakannya dulu. Karena kan kita belum tidur nih. Karena kita kan masih begadang kan. Tujuannya bagusnya. Dari jam 8 jam 9 tadi kita berhasil ibaratnya sudah nggak ada, sampai jam 12 itu sudah nggak ada gangguan. Tapi memang niat mancing memang ya? Nggak ada mancing. Karena memang dalam beberapa hari sebelum kita datang itu memang sudah ada. Dia udah ngerasakan yang pemilik rumah itu dan dia ketakutan, makanya dia ngomong. Punya kenalan nggak? Ya penasaran kan. Penasaran, dia nggak punya kenalan untuk orang-orang kayak gitu. Tapi aku punya temen yang biasa baca-baca ayat-ayat yang kayak gitu. Ada akhirnya aku bawa temanku itu. Udah akhirnya setelah penampakan yang loncat-loncat itu tadi, sosok putih itu, udah akhirnya kita baca-bacain lagi, hilang. Udah akhirnya kita waktu kumpul di bawah semua itu, di bawah semua kita ngumpul. Sampai jam 3 itu ada aja bunyi krotek-krotek barang-barang yang jatuh di dalam rumah itu. Asli horor banget. Ya mau gimana, maksudnya kan kita ngejaga kandang kan. Bukan kita yang ngedatangin mereka yang ngedatangin rumah si pemilik itu gitu loh. Dan pemilik rumah yang sekarang ini udah pindah ke Tarakan sih. Kita nggak tahu rumah dia sekarang kondisinya seperti apa, apakah udah dijual atau apa. Tapi pemilik rumah itu sekarang udah posisinya udah di Tarakan, update terbarunya gitu. Ya pokoknya di hari itu tuh udah merindingnya tuh merinding banget karena kita jelas nampak, yang nonton yang lihat juga bukan kita aja. Udah ada 4 orang itu. Akhirnya udah sampai sampai jam 3, jam 4 kayak gitu. Itu hanya gangguan-gangguan, tidak ada penampakan lagi, tapi benda-benda yang kayak debrak, kayak gitu-gitu. Kita coba kejar naik ke atas, ke lantai atas lagi. Jadi yang awalnya kita sering lihat, yang kita udah ngeliat dari jam 8 jam 9 tadi kita lihat, siapa tahu dia muncul lagi, nggak ada muncul. Tapi cuman benda-benda itu aja yang jatuh. Sudah mulai ke tahap serangan fisik gitu ya. Udah serangan-serangan yang seperti itu. Tapi memang komitmen kita nggak akan tidur setelah azan subuh. Akhirnya setelah azan subuh nggak ada tidur juga, karena kita kepikiran juga kan. Kita kan ya namanya juga manusiawi, perasaan takut itu pasti ada. Tapi maksudnya perasaan takut, tapi kita berani-beraniin aja kayak gitu sih. Jadi itu sih yang pengalaman aku mistis yang bener-bener tak terlupakan bersama teman-teman kayak gitu. Karena memang tadi yang aku bilang, berarti kan sudah dalam satu waktu kita melihat 3 penampakan. Yang api itu, kemudian sosok mbak-mbak itu, kemudian sosok yang itu tadi, yang loncat-loncat. Iya. Tapi nggak ada yang sampai ketindihan atau kesurupan. Nah kalau si pemilik rumah sebelumnya ada. Nah versi dari si pemilik rumah itu, teman saya itu sebelumnya dia tidur, pindah tidurnya. Tapi biasanya kan namanya orang tidur kan kondisi tidak sadar, tapi dia kayak perasaan kayak dipindah. Tapi dia yakin kalau dia itu dipindah. Apakah entah diseret atau apa, kita nggak pernah tahu. Karena kan hasil dari si teman saya itu yang ngungkapin kalau dia tuh kayak tidur dipindah-pindah kayak gitu. Itu versi si dia. Tapi selama dalam semalaman itu nggak ada yang sampai ketindihan atau dia? Nggak ada. Kalau dari waktu kita di sana berempat nggak ada. Tapi kalau dari historisnya nih, ada nggak cerita kalau rumah itu memang? Nggak ada. Atau pernah dipakai buat apa gitu? Nggak, kayaknya nggak ada apa-apa sih kayaknya. Mungkin kalau aku cerita sama temen, ada nggak di sini bekas aku? Nggak ada. Makanya dia kaget waktu itu, tiba-tiba kok dalam berapa hari dia punya suasana rumahnya tuh nggak nyaman gitu. Oh dia baru tinggal di rumah itu atau udah lama? Sudah lama. Oh tapi beberapa hari ini baru bener-bener kayak udah ngerasa kok rese banget gitu loh. Nah akhirnya dia bilang, tolong lo kayaknya ada yang hal-hal yang aneh gitu. Akhirnya kita kan namanya, aku kan awalnya juga nggak percaya kan, maksudnya biasa aja itu. Nah kita ngelihat kejadian itu waktu maghrib, ditandai dengan munculnya si api itu di atas, terbang pelan garis pati itu, set
jatuh ke hutan belakang gitu, set udah. Itu mungkin salah satu tanda mungkin kan. Iya, bahwa Meskipun ada serangan-serangan selanjutnya. mungkin, tapi dia tidak di rumah itu, tapi dia di hutan belakang. Pelan jalannya, set. Setelah dari peristiwa itu, misalnya dari pengakuan temannya abang itu, masih ada nggak dia digangguin atau diapain? Kalau dulu itu sempat kutanyain gimana setelah kita datang dari sana ya. Setelah datang dari sana, ada aja tapi nggak ada penampakan, cuman kayak benda-benda jatuh tapi nggak sesignifikan kayak hari-hari sebelumnya kayak gitu sih. Cuman setelah itu karena dia memang orang temen aku ini kan suka tidur di mana-mana ya, maksudnya temenku kan cowok juga gitu, jadi sering tidur di mana, di kontrakannya siapa kayak gitu. Pas kebetulan dia tidur di rumahnya dia aja waktu itu, jadi mengalami beberapa pekan tuh hal-hal yang aneh. Ya mungkin setelah kejadian itu mungkin ada ketakutannya juga, atau dia tidur sama orang lain kayak Dalam gitu. satu malam 3 penampakan. 3 penampakan, dan itu Siapa memang yang panik? ya itu makanya saya bilang itu tadi kan, yang lihat itu saya sendiri, kemudian pemilik rumah, sahabat saya yang bacain tuh namanya si Faisal, sama ada satu tadi yang aku bilang Anto. Nah, itu tadi. Jadi wah, jadi ya itu sih maksudnya dari beberapa pengalaman mistis yang sering aku lihat tapi maksudnya nggak ganggu. Dia paling diam aja ngeliatin, ya udah aku liatin aja, oh ya udah dia di situ. Sering lihat kayak gitu, cuman nggak pernah ganggu gitu loh. Ya biasa aja kayak gitu. Kira-kira ada nggak terakhir buat pesan-pesan orang-orang yang mungkin punya rumah yang juga mengalami hal yang sama dengan temannya abang itu, ada nggak yang bisa disampaikan? Ya mungkin sih kalau aku pikir ketika kita memiliki rumah, ya memang benar sih, maksudnya sering-sering lakukanlah kegiatan ibadah di dalam rumah seperti itu sih, agar makhluk-makhluk kayak gitu tuh nggak iseng di dalam rumah itu. Meskipun iseng juga, dengan adanya aktivitas ibadah di dalam rumah itu mungkin dia segan, takut kayak gitu sih. Karena memang kalau kulihat temanku emang jarang ibadah juga gitu. Maksudnya jarang melakukan aktivitas seperti sholat, ngaji apa segala kayak gitu. Jadi aku pikir rumahnya mungkin panas atau apa kayak gitu, atau memang orangnya udah diikutin seperti apa nggak ngerti. Jadi intinya kejadian waktu itu dia udah diganggu selama berapa hari, puncaknya di hari itu pas kita datang, setelah itu nggak ada lagi sih. Makasih ya. Siap. Om Rizky atas Siap. ceritanya. Siap. Semoga bisa menjadi pengetahuan juga lah buat teman-teman jazz yang lain kan. Ya. Biar rumah itu bisa digunakan dengan baik. Dengan baik, dilakukan ibadah seperti sholat, ngaji, agar hal-hal makhluk mistis itu tidak ada di dalam rumah itu. Terima kasih. Sip, sama-sama Ces. Sampai ketemu lagi ya. Sip. Di lain waktu kalau cerita-cerita seram lagi. Sip, mantap. Oke Ces, thank you. Nanti Thank kita you, ketemu Ces. di malam Jumat selanjutnya. Bye.